Kalau background saya, jujur saya seorang perawat rumah sakit, tidak punya basic di pertanian. Ya, cuman ya namanya orang kalau punya kemauan sama usaha itu pasti ada jalannya untuk memulai sebuah usaha. Jangka panjangnya yang saya lihat ke depan, mungkin untuk bisnis melon ini bagus untuk anak-anak muda yang ingin berkembang lagi. Buat teman-teman yang ingin berusaha atau ingin berbudidaya, jangan takut, ilmu sudah ada, teknologi sudah canggih, tapi utamakan kejujuran. Ketika kita sudah jujur, kita akan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Joko Waning Prasetyo. Di sini saya sebagai owner dari Mantri Melon Farm yang berada di Desa Plemburan, Ngemplak, Kartosuro. Awal berdirinya sih sebenarnya saya membantu mertua saya itu pekerjaan supaya tidak merantau, cari referensi-referensi yang lain lah. Kebetulan ada tetangga yang di kampung juga itu usaha melon lah, dari situlah tertarik untuk usaha melon ini. Akhirnya saya belajar bertanya-tanya dari tetangga saya itu lah. Dari situ kan mempunyai kemauan yang lebih kayak itu, jadi saya memberanikan untuk membuka usaha. Alhasil ketemu dengan teman saya dan sekarang saya jadikan partner dalam usaha ini. Kalau background saya, jujur saya seorang perawat rumah sakit, tidak punya basic di pertanian. Ya cuman ya namanya orang kalau punya kemauan sama usaha itu pasti ada jalannya untuk memulai sebuah usaha. Kenapa saya bisa mempunyai keyakinan bisa mendirikan greenhouse melon, ya mungkin nggak besar ya, cuman satu peta ini, itu karena ya saya mempunyai keyakinan. Namanya saya juga sudah kenal sama teman saya, bagaimana track recordnya teman saya itu, saya juga memberanikan juga untuk terjun langsung ke dunia melon ini. Nggak langsung terjun gitu saja, ya saya kaji resikonya terbesar itu seperti apa. Nggak dipikir cuman keuntungannya aja, hal resiko-resiko juga saya pelajari juga. Mungkin dari kendala untuk bisnis melon ini mungkin di pemasarannya. Waktu mau mendirikan kan juga berpikir untuk pemasarannya seperti apa. Ya sambil berjalannya waktu kita diskusi selama penanaman itu, ya kita coba dulu aja untuk petik melon, wisata petik melon. Awal mula ketemu Mas Febrim itu sebenarnya saya punya teman perawat lah. Dari teman perawat itu kan kita juga sering nongkrong juga. Kita sama-sama hobi motoran, sama hobi touring lah. Mungkin itu yang membuat saya sama Mas Febrim itu sejalan untuk usaha melon ini. Kemudian saya Mas Febrim sepakat untuk saling membantu mendirikan sebuah greenhouse ini. Untuk Mas Febrim sendiri berpengalaman di dunia pertanian, sudah sekitar 3,5 sampai 4 tahun di dunia pertanian melon ini. Dari situlah saya mempunyai keyakinan bahwa Mas Febrim ini saya percaya bisa mengelola di lahan yang saya dirikan ini. Karena untuk nyari orang kepercayaan itu di saat ini kan sangat susah. Untuk kerja sama temen itu sebenarnya juga ada, enak ada, tidak enaknya juga. Kalau kerja sama temen yang satu frekuensi itu enak, kita pengennya jalan ke kanan, temen juga jalan ke kanan. Kita pengen jalan ke kiri, kita jalan ke kiri juga. Saling melengkapi lah kalau kita satu visi misi seperti itu. Tapi namanya kan juga kita berbisnis, teman juga teman. Kalau untuk dari segi bisnis ya kita profesional seperti itu. Walaupun teman tidak seenaknya sendiri dalam bekerja seperti itu. Yang
saya sukai dari Mas Febrim juga seperti itu. Jadi tahulah mana yang untuk pekerjaan, mana yang untuk teman, seperti itu. Posisi Mas Febrim di GH ini, saya beri tanggung jawab untuk mengelola bagian lapangan sama pembagian pekerjaan kepada teman-teman, seperti itu. Bagian saya ya sama istri itu di bagian pemasarannya. Luas lahan GH ini keseluruhan itu sekitar 2.500 meter persegi. Untuk lahannya sendiri, GH-nya ini sekitar 1.200 meter. Yang lain-lain ya untuk bagian irigasi, sama parkir, sama mes, sama tempat untuk penyemaian, sama persiapan media. 1.200 itu juga saya bagi menjadi 3 greenhouse. Karena saya pikir untuk panennya itu bisa berkesinambungan, jadi bisa kontinu seperti itu. Bisa saya buat tiap bulan bisa panen seperti itu. Namanya melon kan usianya 60-70 hari. Nah kalau saya buat 3 greenhouse ini, saya buat sekali panen, nanti tidak bisa kontinu untuk panennya. Sekali panen cuma 3 bulan saja. Untuk sistem penjualan kita di sini masih kita fokuskan sama teman-teman itu sistem wisata petik melon. Di sini kita petik sendiri sistemnya. Untuk harga per kilonya itu sekitar 30.000. Untuk sekali panen, alhamdulillah kemarin panen kedua itu kita dapat 1.200 kilo itu habis dalam 3 hari saja. Kita mulai penanaman di bulan Agustus, itu tanggal 17 Agustus kita mulai penanaman yang pertama di GH pertama, karena mungkin orang baru kenal ya, habis sekitar 6 hari itu juga 1.200 kilo. Untuk panen kedua di GH kedua kemarin alhamdulillah antusias warga Solo sekitarnya yang untuk petik melon kedua itu 1.200 habis dalam 3 hari saja. Untuk yang panen kedua kemarin itu alhamdulillah sekali ada kunjungan wisata dari TK dan kelompok bermain itu sekitar 2 bus. Untuk panen ketiga ini alhamdulillah sekali sudah ada yang booking dari universitas dari Solo, yang kedua itu dari sekolah dasar yang dari Sleman. Itu sudah booking untuk 2 hari. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di Agri Plaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Nama saya Febrim Nur Ramadhana. Saya di sini selaku tenaga ahlinya melon di Mantri Farm, orang yang dipercaya oleh Pak Joko atau Mas Joko, dan juga sekaligus dia sahabat saya seperti itu. Saya sama Joko itu teman dekat, dikatakan teman dekat juga sahabat ya. Mas Joko pengen bikin kebun, terus kemudian ternyata saya juga udah ada pengalaman di greenhouse melon, lalu kemudian beliau berkeinginan, Pak kalau bikin greenhouse melon sama saya gimana? Akhirnya setelah kita cocok kita bikin. Untuk pembenihan kita ada 3 jenis, 1 Intanon RZ, kedua Golden Luna, ketiga ada Dainty. Itu dari jenis melon. Untuk media kita media kokopit full dimasukkan dalam polybag. Kemudian untuk 1 tanaman itu kita 1 saja untuk penanaman. Kemudian kita sistemnya melon yang memakai umur pendek atau 60 hari setelah tanam. Untuk di sini ternyata melon yang menjadi favorit konsumen atau pembeli itu adalah Golden Luna, karena Golden Luna itu ciri khasnya crunchy, juga kemanisan bisa sampai 16 brick. Kemudian yang kedua ada si manis Intanon, karena memang dari visual kemudian jaring atau net itu yang mereka suka seperti itu. Di Mantri Melon Farm ini kita budidaya dari nol atau biji sampai panen. Pertama, kita melakukan pembenihan sendiri dengan peram, kemudian semai sekitar 10 hari atau 10 HSS. Setelah 10 HSS, kemudian di dalam greenhouse itu kita sudah ada persiapan, kita pemindahan dari
benih yang ada di putrai ke media yang sudah kita siapkan. Dari mulai umur 1 atau umur vegetatif sampai umur 20 kita ada perawatan seperti pruning, kemudian kita ada bakal calon buah di cabang yang ke-9. Setelah di umur vegetatif yang pertama menuju ke generatif ada kegiatan yang namanya polinasi atau penyerbukan. Dimulai biasanya di umur 20 HST sampai sekitaran 25 HST. Setelah ada polinasi kita melakukan kegiatan yang namanya seleksi buah. Karena kita konsepnya melon hidroponik premium, kita hanya menyisakan atau menseleksi buah yang benar-benar visualnya bagus, kemudian kita kategorikan sebagai buah yang sebagai pilihan premium, hanya satu saja. Setelah itu ada yang namanya kita kegiatan topping tanaman atau memangkas pucuk dari tanaman itu sendiri supaya semua nutrisi atau semua makanan diserap baik, diserap maksimal oleh buah. Kemudian setelah ada topping ada yang namanya kita pruning daun bawah. Pruning daun bawah ini dimaksudkan agar satu, ketika buah itu memiliki atau karakternya berjaring atau net, agar jaring itu nanti bisa maksimal kerapatannya. Kemudian untuk memaksimalkan sirkulasi agar proses pembesaran buah bisa maksimal. Setelah itu di fase generatif akhir kita tunggu sampai panen, yaitu ada test break. Test break biasa kita mulai di umur 53 sampai panen, karena test break yang kita inginkan itu di angka 13, 14 sampai 16 baru bisa kita petik. Untuk teman-teman yang mau atau sudah melakukan berbudidaya melon hidroponik, hal yang perlu diperhatikan itu paling penting bagi kami adalah satu, kebersihan tempat, kebersihan media ataupun tunas air yang ada pada tanaman gitu. Yang nomor 2, untuk tanaman kita perhatikan kesehatannya, itu yang paling penting. Feel dari kita itu lebih penting daripada SOP yang sudah berjalan atau sudah ada. Untuk perkembangan bisnis melon pada saat ini, mungkin di wisata petik melon ini saya pikir itu untuk jangka panjangnya itu insya Allah bagus. Karena apa? Kita menyajikan itu tidak buahnya saja, karena kita menyajikan juga dari segi tempat yang bersih. Namanya sekarang itu kan zamannya milenial. Zaman milenial itu orang bersosmed itu nggak lagi kebutuhan sekunder, tapi sosmed itu jadi kebutuhan primer untuk update status seperti itu. Jangka panjangnya yang saya lihat ke depan, mungkin untuk bisnis melon ini bagus untuk anak-anak muda yang ingin berkembang lagi. Pecinta melon khususnya di Surakarta, kalau ingin wisata petik melon jangan lupa mampir di Mantri Farm. Buat teman-teman yang ingin berusaha atau ingin berbudidaya, jangan takut, ilmu sudah ada, teknologi sudah canggih, tapi utamakan kejujuran. Ketika kita sudah jujur, kita akan bertanggung jawab.